Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, terkhusus sebangsa yang sebangsa dan setanah air yang sangat dicintai, sangat didoakan. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam jaminannya, dan semoga segala gerak-gerik kita mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala kepada segala hal yang Allah ridhai dan yang Allah cintai. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmunya, dalam majelis berzikir bersama kepadanya, yang mana mencari ilmu Allah adalah perintah Allah, dan berzikir kepada Allah juga perintah Allah. Jika kita melakukan perintahnya dengan ikhlas karena Allah, maka kita pasti akan mendapatkan warna-warni pahala dari Allah Ta'ala yang akan kita raih kelak di akhirat pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala akan memberikan pula warna-warni tambahan-tambahan anugerah sebelum hari kiamat. Dari mulai di dunia, jika kita melakukan apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas karena Allah, dengan dasar keimanan yang sahih dan dengan ilmu yang sahih, maka dari dunia pun juga kita akan merasakan warna-warni pertolongan Allah, warna-warni anugerah-anugerah Allah. Lalu di alam barzakh nanti kita akan menerima juga warna-warni nikmat dari Allah, warna-warni pertolongan Allah, anugerah Allah. Ketika
pada hari kiamat tiba dan semua ahli kubur dibangkitkan dari alam kuburnya, maka kita pun akan menerima warna-warni kenikmatan, warna-warni pertolongan Allah, warna-warni anugerah Allah Ta'ala. Itu belum merupakan pahala ya yang Allah janjikan dalam Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Shadaqallahul aliyyul azim. Tiada lain, kalian akan diganjar pada hari kiamat. Kalian akan dipenuhi pahala-pahala atas amal-amal kalian pada hari kiamat. Pahala-pahala yang Allah akan berikan itu di surga. Tapi sebelum masuk surga, Allah tambahi dengan warna-warni karunia. Maka sesungguhnya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah waktu hidup kita di dunia ini, kalau buahnya seperti itu, pasti itu akan merupakan kebutuhan kita semua, akan merupakan keinginan kita semua, akan merupakan cita-cita kita semua. Siapa yang tidak ingin di dunianya mendapatkan warna-warni karunia Allah? Di alam kuburnya juga seperti itu, di akhiratnya juga seperti itu. Siapa yang tidak ingin dimasukkan ke surga, lalu abadi di surga, di alam yang segala sesuatunya kenikmatan, kebahagiaan, kemuliaan, warna-warni anugerah yang tidak akan bisa terukur ya dengan kemampuan manusia. Karena nikmat surga itu dikatakan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi segala kenikmatan surgawi, keindahan-keindahan surgawi itu semua mata ya ahli dunia tidak ada yang melihatnya. Seperti apa tuh, gak akan ada yang melihatnya. Dan semua pendengaran ahli bumi ini tidak ada yang pernah mendengarnya. Dan semua ya keretak hatinya ahli bumi tidak ada yang bisa membayangkannya. Ya, tidak ada yang bisa. Bagaimana keindahan surga, bagaimana kenikmatan surga. Allah. Dan nanti di surga ada yang lebih hebat kenikmatannya, yaitu ketika
manusia oleh Allah dipertemukan dengannya, yaitu dengan Allah. Ketika mata ahli surga diperlihatkan oleh Allah kepada zatnya, ketika bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, ketika bisa mendengar langsung firman Allah yang Maha Qadim, itu adalah kenikmatan yang paling puncak. Semoga kita semua mendapatkannya. Nah, kalau iman dan takwa itu buahnya adalah itu, maka siapa yang tidak menginginkan itu? Maka iman dan takwa bukan semata-mata ketaatan kita saja kepada Allah, tapi iman dan takwa adalah merupakan kebutuhan kita. Iman dan takwa merupakan keinginan kita. Iman dan takwa merupakan cita-cita tertinggi kita. Cita-cita tertinggi itu kalau manusia tahu, yakin ya kepada buahnya iman, buahnya takwa itu. Karena dunia ini sehebat apapun akan ditinggalkan, senikmat apapun akan ditinggalkan, dan pada ujung ceritanya dunia ini akan disirnakan oleh Allah. Tidak ada lagi nanti ya, cerita dunia, nggak ada lagi. Dunianya nggak ada, semuanya nggak ada. Langitnya juga nggak ada. Dan manusia mendapatkan nikmat dunia ya hanya di dunia saja. Jika manusia mati, maka lenyaplah segala kenikmatan dunia, lenyaplah segala yang berkaitan dengan dunia, jabatan dunia, ya, kepemilikan dunia, apa saja, kemasyhuran dunia, kecerdasan tentang dunia, pengetahuan kepada dunia, apa saja yang berkaitan dengan dunia, semua oleh Allah akan cabut ketika manusia oleh Allah dipindahkan alamnya dari kehidupan dunia kepada kehidupan alam barzakh. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada apa yang Allah janjikan tentang buah daripada iman, buah daripada ketakwaan, mereka cita-citanya adalah dunia. Dunia itu merupakan cita-citanya. Dunia itu merupakan keinginannya. Dunia itu merupakan hobinya. Ya, dunia itu merupakan kebutuhannya. Karena mereka tidak tahu bahwa ada nikmat yang sempurna di balik nikmat dunia yang fana. Ada nikmat yang abadi di balik nikmat dunia yang sesaat. Yang nikmat yang abadi ini, kemuliaan yang abadi ini, keuntungan yang abadi ini, kebahagiaan yang abadi ini tidak bisa didapat kecuali dengan cara beriman
waktu hidup di dunia, dengan cara bertakwa waktu hidup di dunia. Allah. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada akhirat, kepada segala yang Allah firmankan dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak punya masa depan. Tidak punya. Apa masa depan orang-orang yang tidak beriman? Mereka juga menyadari bahwa mereka akan mati. Kalau sudah mati, mereka menganggap sudah tidak ada apa-apa. Jadi kalau tidak ada apa-apa, mereka punya masa depan enggak? Enggak punya. Yang punya masa depan itu hanyalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, baru punya masa depan. Ya. Pahami oleh kita. Makanya akan jauh berbeda antara cita-cita orang-orang yang beriman dan cita-cita orang-orang yang tidak beriman. Cita-cita orang-orang yang beriman itu, cita-citanya adalah kenikmatan yang abadi di surga yang sempurna, kebahagiaan yang abadi yang sempurna, kemuliaan yang abadi yang sempurna, keselamatan yang abadi yang sempurna. Di mana? Di surga. Dan yang paling puncak kelak di surga, pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Itulah cita-cita orang beriman. Dan itulah cita-cita orang beriman. Lalu kalau di dunia, apa sih cita-cita orang yang beriman? Ini berbicara di dunia. Untuk dunianya, ya. Cita-cita orang yang beriman itu untuk dunianya adalah memiliki keimanan yang sempurna. Ya. Itu tuh, ya. Lalu apa? Lalu yang kedua, ya, bisa bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu cita-cita orang-orang yang beriman di mana? Di dunia. Kaya nggak menjadi cita-cita, nggak. Punya jabatan dunia, sohor di dunia, nggak jadi cita-cita. Banyak pengetahuan tentang dunia dan seisinya, nggak menjadi cita-cita, nggak. Itu hanya merepotkan saja. Sungguh bodoh orang yang cita-citanya itu dunia. Kaya dunia, mati. Kekayaannya tidak diambil manfaat oleh dirinya sendiri. Ya, kita jangan berbicara orang yang kayanya begitu, ya, hebat. Kita saja sekarang. Apakah kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar semuanya diambil manfaatnya oleh kita atau tidak? Yang kita aja. Ya. Banyak pakaian tidak diambil manfaat semuanya. Ya kan? Tuh. Banyak makanan tidak diambil manfaat semuanya. Punya tanah tidak bisa diambil manfaat semuanya. Hanya sebagian kecil saja yang diambil manfaatnya. Punya duit puluhan juta tidak diambil manfaat semuanya. Ya. Ini yang kita miliki. Padahal yang kita miliki kalau dibandingkan dengan orang kaya tidak ada apa-apanya. Bagaimana dengan orang kaya? Yang dimakan segitu-gitu juga seukuran ususnya. Itu pun juga kalau di full. Berapa banyak orang kaya malah diet. Ya kan? Duit yang banyak itu buat apa? Ya, yang dipakai ya seukuran badannya. Itu pun juga kalau full, malah banyak orang kaya malah bajunya mini-mini. Ya enggak?
Padahal duitnya banyak gak? Banyak, tapi malah kan yang duitnya dikit bisa tertutup auratnya, yang duitnya banyak malah dikit gitu kan. Yang tertutupnya itu cuma sedikit bagian tubuhnya, gitu kan. Allah punya tanah luas, ada yang jutaan hektar tanahnya, pulau punya sendiri, kan? Benar, yang dipijak itu segimana ukurannya, yang dipakai jalan kaki, yang diduduki. Kita aja punya tanah, tidak terpijak semuanya, hanya sebagian kecil yang kita pijak. Jadi yang diambil manfaat itu hanya sedikit. Makanya ya, orang-orang yang beriman itu tidak punya cita-cita jadi orang kaya, enggak. Ya. Tidak punya cita-cita itu. Ya. Jadi cita-citanya adalah bagaimana iman saya bisa sempurna. Bagaimana ketakwaan saya bisa sebaik mungkin. Bagaimana hati saya bisa selamanya mengingat Allah. Bagaimana lisan saya bisa selamanya mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Bagaimana jasad saya bisa penuh siang dan malam, kan, sibuk dengan warna-warni pengabdian kepada Allah sebaik mungkin. Itu cita-citanya orang-orang yang beriman di mana? Di dunia. Adapun kelak di akhiratnya adalah kenikmatan abadi. Kan? Orang-orang yang tidak beriman tidak itu. Tidak. Apa cita-citamu? Dan apa hobimu? Dan orang yang beriman, yang tidak beriman akan beda jawabannya. Allah didik anak-anak kita oleh kita agar anak-anak kita itu punya cita-cita yang benar. Kan? Jangan punya cita-cita yang cita-cita ini malah nanti bikin dia sedih, kan? Cita-cita itu malah bikin dia celaka. Nah, dididik oleh kita agar mengenal masa depan yang gemilang. Dididik anak-anak kita, ya, agar mengenal keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Keberuntungan yang hakiki dan abadi, ya. Nah, kalau manusia cita-citanya sudah seperti itu, maka manusia ini tidak akan peduli kepada dunia. Dunia mau ada mau tidak ada silakan. Mau gimana, masa bodoh. Orang berebut dunia, sabodo, nggak ikut-ikutan dalam perebutan dunia, kagak ikut-ikutan. Karena saya nggak lama kok, saya akan tinggalkan dunia itu. Silakan kalian berebut dunia, silakan. Saya enggak ikut-ikutan. Buat apa berebut dunia? Nah, dan dunia tidak akan disimpan di hati, tapi dunia disimpan di telapak tangan. Ya, cari dunia hanya untuk membangun sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah Ta'ala, hanya untuk bisa membangun keimanan, ya, hanya untuk bisa membangun ibadah, ketaatan. Itulah cari dunia. Tidak cari dunia untuk ditumpuk, tidak cari dunia untuk pamer, tidak cari dunia untuk hanya catatan doang atau hanya pengakuan doang, gitu kan? Pengakuan saya punya anu, punya anu, punya anu, punya anu. Nggak ada yang dipakai. Tidak itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai sebaik-baiknya hambanya. Ya, semoga Allah menganugerahkan kesempurnaan iman kepada kita dan juga ketakwaan yang sebaik-baiknya. Hati kita bisa selalu zikir selamanya kepadanya, dan juga jasad kita bisa selalu beribadah kepadanya, dan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.